lain perlu diadakan kondisi kontras yang sangat signifikan. Karena apa? Capaian dengan kondisi sebelum itu seperti apa? Karena memang banyak saya lihat kenapa Om Ari di mana-mana itu menjadi nilai jual itu karena memang saya itu banyak kekurangan kok dimulainya bisa berhasil itu kan lucu gitu ya. Pertama saya juga sudah berjalan umur di setengah abad juga, saya udah seorang kakek juga. Memulainya di 2018 itu sedikit setelah Pak Dedi Iwan ya, itu founder saya. Dan itu memulainya lucunya gini, saya memulai pas saya lagi bangkrut loh. Kontraktor saya terhenti, agen properti saya 1 tahun baru laku 1 unit aja. Terus segala kegiatan saya lagi sampai di titik terendah dalam pencapaian keuangan saya. Dan utang lagi banyak di mana-mana loh kok saya waktu itu. Dan itu sebenarnya seperti orang hanyut loh saya sebenarnya. Artinya hanyut, nggak tahu mau ngapain, saya menggapai kemanapun. Salah satu ya rajin online, mencari teman di grup-grup WA, cari teman di media sosial apapun yang tujuannya mencari sumber income yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Jadi 2018 itu sebenarnya kita mulai walaupun ada buat kripto sebelumnya, sebenarnya kita lebih tepatnya menyampaikan bahwa kita betul-betul bangkit di November nggak salah, November atau Oktober atau November di 2018 pas ada robot forex gitu, udah untuk trading forex. Jadi dari semua perkembangan yang ada itu menjadi lucu. Saya nggak ngerti online. Saya memiliki keterbatasan, saya nggak memiliki formal edukasi yang memadai, saya nggak punya modal pula. Betul-betul sengsara lah betul loh. Dan memalukan memulainya kan. Bayangkan aja, cuma untuk robot 1,5 juta yang sekarang kita sebut sebagai e-book itu pun saya minjem ke founder saya loh. Bukan depositnya, robotnya doang saya minjem 1,5 juta. Nah ini kalau dikenang menjadi sebuah nostalgia indah bagi saya. Karena betul-betul memulainya bukan sekedar dari bawah. Saya pun lagi banyak utang miliaran di waktu itu. Karena saya seorang kontraktor, seorang macam-macam yang kebetulan lagi sampai di titik lagi banyak masalah. Dan dikejar juga oleh leasing di mana-mana. Utang ini, utang itu, pokoknya bikin wanita nggak mau ke saya lah pokoknya gitu ya, intinya kira-kira ya. Untung isi saya sudah banyak kan gitu, aman sedikit ya Bu ya. Jadi poinnya sekarang gini, begitu memulai di 2018 itu ternyata ini sesuatu yang apabila saya sampaikan seperti sedang apa ya, dipaksa saya memasuki sebuah dunia yang tidak saya mengerti sama sekali. Saya nggak ngerti background forex, saya nggak ada, saya nggak ngerti itu apa indikator fundamental, teknikal, mekanikal dan lain-lain. Cuman saya mungkin murid terrajin pertamanya Pak Andreas. Nah, yang dalam hal ini saya yang rajin sekali japri waktu itu, sehingga saya lah memang waktu itu dengan sedikit sombongnya, dengan sedikit sombong saya sampaikan bahwa saya inilah closing pertamanya Tycoon, Supreme segala macam itu saya semua, seluruh perusahaan. Dan saya di luar pondok yang mencapai dulu menjadi Ruby dan menjadi Ruby terlama di only Ruby di Indonesia, tetapi habis itu tidak emerald sampai sekarang. Gitu masalahnya. Jadi maksudnya yang saya sampaikan adalah begitu waktu berjalan ternyata ada poin-poin yang saya alami sebagai sebuah tadinya saya ada banyak dapat keberuntungan, nilai tambah, kebaikan yang saja, tapi di jalan saya banyak ganjal-ganjalan. Salah satu yang membuat saya cepat menjadi Ruby waktu itu adalah saya punya kaki kuat di Kuala Lumpur. Di saat di Indonesia masih ada 3-4 orang topas, saya ada punya 5 topas di Kuala Lumpur. Sehingga saya di bulan 4 saya sudah Ruby, dari waktu itu hanya dalam waktu 5 bulan saya sudah Ruby. Lompatan, walaupun itu waktu itu ada sebagian leader nyindir, itu kan Ruby-nya Ruby promo katanya kan. Saya bilang sama bos, Pak dibilang orang saya mau Ruby promo, tanya sama orang tuh waktu lagi promo lu kemana aja, dia bisa apa lu waktu itu, kan gitu kira-kira. Itu kasarnya loh. Poinnya adalah di saat itu dilakukan saya berhasil boomingkan omset, membuat ledakan omset di bulan 3, bulan 4 saya mulai berhasil ratusan juta per bulan dari nothing loh, dari tidak ada apa-apa loh. Sampai di titik kalau dibilang secara detail waktunya nggak cukup, saya nggak cukup nggak waktu 5 menit itu nggak mungkin saya bicarakan semua. Tapi poinnya saya betul-betul bangkit lagi baru Januari kemarin. Karena selama 2 tahunan itu kita juga agak kehilangan pola ya. Perusahaan kita juga banyak pengembangan, mengurus izin perlengkapan segala macam, mencari bentuk, karakter perusahaan juga yang sedang dicari. Akhirnya dari tadinya saya Ruby dengan 7 topas di bawah, di akhir 2020 saya nyaris tinggal 1 topas karena topas saya yang di Kuala Lumpur hilang semua gara-gara terjadi harmonia disharmoni dengan perusahaan sehingga mereka bubar grup mereka, akhirnya tinggal grup Pak Saleh nama di Kuala Lumpur itu masih ada.
Nah, dari Januari kemarin sampai sekarang sudah ciptakan 4 atau 5 Topaz baru, dan dengan target akhir tahun sudah menciptakan 15 Topaz baru dengan 3-4 Ruby baru. Mudah-mudahan itu tidak meleset. Sehingga target akhirnya yang tadinya mesti saya juga cepat semuanya, akhirnya menjadi lambat. Luar biasa. Gitu loh. Pak Ari. Tetap. Pak Ari. Ya, Pak. Semoga cepat pulih Pak, kita bisa makan durian bersama di Medan lagi. Itu makan durian ini penting, sambil kita foto sambil agak miring-miring gitu ya Pak. Saya masih ingat di traktir Pak Ari Amir makan kepiting di Banjarmasin. Sampai karena di sana mungkin jarang orang kaya makan di situ, kita pesan lumayan banyak sampai pelayannya keluar, Pak harganya segini. Pak Ari Amir marah, kamu tidak tahu ya saya rubinya 89. Bukan. Lebih tepatnya gini Pak Agus, kok kamu ragu sih masaknya? Kan waktu itu kena 1, sekian juta lah gitu Pak ya. Artinya kok kamu ragu masaknya, masa aja kamu nggak tahu dengan orang lain apa sih, bilang kalian berurusan sekarang kan begitu. Ya. Apa sih bilang dia main-main sama kita kan gitu. Baik. Saya masih ingat ceritanya Pak Ari bahwa dulu ketika memulai bisnis ini HP-nya bermasalah. Banyak Pak, banyak hal kecil. Itu harga HP yang bermasalah itu berapa Pak sampai dibelikan HP? Kalau mau ke pas spesifik masalah itu begini kejadiannya, di bulan 11 2018 saya waktu itu lagi bangkrut kembali menumpang ke rumah mertua Pak. Di rumah mertua saya nginap di sebuah kamar yang rumahnya itu agak sedikit lama dan semi permanen, dan kadang-kadang pernah mau banjir dia gitu. Begitu banjir saya baru sadar handphone saya udah terendam semua. Begitu saya sadar sama dengan yang untuk cas itu apa ya? Untuk ngecas itu apa namanya Pak ya? Power bank juga semua kena. Dan saya nggak punya alat lagi untuk kerja. Dan waktu itu saya mencari bingung apa gimana lagi, kantor saya nggak ada. Kantornya kan HP kalau kita kerja ya Pak ya. Nah, sekarang itu penghasilan Bapak bisa beli berapa HP sehari? Kalau memang anak-anak muda jauh lebih unggul Pak. Kalau hari ini saya sampaikan, sebenarnya saya kagum dan saya belajar kepada orang-orang seperti Reza, seperti Arga dan lain-lain itu, seperti Dev, Endurance Dev, segala macam. Kalau mereka 11 juta per jam sekarang, saya udah sedikit lagi 10 juta per jam sudah Pak. Oh luar biasa, semua berkah Pak, amin. Jadi poinnya hari ini aja saya di posisi sekarang duduk sambil saya baru pindah ke rumah baru 2 pintu sambil hampir 6 miliar, perbaikan hampir 7 miliar, mobil ke-8 saya masuk Alphard baru Pak, itu mobil ke-8 Pak. Mantap. Pokoknya mantap semua. Mobil ke-8. Semoga berkah Pak, salam buat keluarga. Terima kasih. Inspirasi hari ini dari Pak Ari Amir. Ya, saya kangen sama Bapak, pengen makan durian bareng lagi. Siap. Kalau Pak Agus yang ngomong kita siap terus. Sabarkan kalau ke Medan saya jemput sama Alphard baru ya Pak ya. Iya. Hasil sendiri dan mobil ke-8. Mobil ke-9 saya Mercy 3M juga kok Pak. Siap, lanjut. Makasih. Dari situ kita sudah bisa membayangkan berapa penghasilan Pak Amir per hari ya. Iya Pak, makasih Pak. Sekarang berapa per hari Pak? 10 juta per hari. Saya fluktuatif karena saya juga seorang exchanger. Exchanger saja pernah satu hari penghasilnya 200 juta satu hari.